Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, izin mepresentasikan dok tentang pengaruh pemberian ekstrak batang pohon pisang Musa paradisiaca terhadap proses penyembuhan luka bakar derajat 2 pada kulit tikus putih galur sprague dowley. Jadi pada kemarin kan sudah dijelaskan tentang pendahuluannya dok. Jadi untuk tujuan khususnya yang pertama, jadi pada tujuan khusus penelitian ini ialah mengetahui efektivitas proses penyembuhan pada luka bakar derajat 2 yang diberikan ekstrak getah pohon pisang. Kenapa mengetahui efektivitasnya? Dikarenakan bagaimana dengan menggunakan ekstrak batang pohon pisang dengan tidak menggunakan, bagaimana kualitas penyembuhan lukanya, apakah lebih cepat dengan menggunakan ekstrak batang pisang ini ataukah lebih cepat yang tidak menggunakan. Setelah itu untuk waktunya berapa lama, dan juga untuk kualitas dari penyembuhan luka itu sendiri. Setelah itu mengetahui kandungan pada ekstrak batang pohon pisang. Jadi sebelum kita membahas apa sih itu ekstrak batang pohon pisang, jadi pada tujuan penelitian ini juga penting untuk mengetahui kandungan ekstrak batang pohon pisang. Setelah itu tujuan penelitian yang ketiga yaitu mengetahui luas reepitelisasi penyembuhan pada kulit tikus putih galur sprague dowley. Kenapa mengetahui? Dikarenakan pada faktor tikus putih bagaimana sih revitalisasinya. Jadi kita lihat untuk biasanya sih menurut Prasetyo itu penyembuhan luka itu selama 21 hari. Jadi gimana sih reepitelisasinya pada kulit tikus putih galur sprague dowley? Melanjutkan ke proses penyembuhan luka. Jadi ini gambaran proses penyembuhan luka. Jadi ada 3 tahap yang saya akan jelaskan. Jadi pada fase ini ialah fase inflamasi. Kalau ini fase proliferasi sama fase remodeling. Pertama saya jelaskan tentang fase inflamasi. Jadi pada fase inflamasi ini dia itu biasanya darah itu akan keluar pada luka tersebut. Jadi pada proses inflamasi ini dia ini fase awal, yaitu fase yang akan membersihkan luka. Setelah itu pada fase inflamasi ini terbagi menjadi 2 fase atau proses, yaitu yang pertama ada namanya fase hemostasis sama fase fagositosis. Pada fase inflamasi ini juga dia itu biasanya berbarengan dengan fase proliferasi. Pada fase hemostasis itu sendiri, jadi pada fase hemostasis dia itu bakalan terjadi penghentian perdarahan dia dikarenakan adanya platelet. Setelah itu terjadilah vasokontriksi. Setelah terjadi vasokontriksi, darah tidak akan keluar menutup pembuluh darah. Jadi seperti ini mekanismenya. Setelah itu 5-10 menit biasanya terjadilah fase fagositosis, di mana terjadilah vasodilatasi atau pelebaran pada jaringan tersebut. Di sini biasanya pada vasodilatasi ini dia itu mengeluarkan histamin ya kan? Terus dan juga pada fase ini sel darah putih akan keluar, yaitu yang isinya berupa makrofag dan juga neutrofil, agar
dia itu agar sel darah putih ini bekerja untuk mengusir bakteri-bakteri yang ada di luka. Setelah itu untuk sel darah putih juga memperbaiki dermis. Kita lihat di sini. Setelah itu untuk fase inflamasi itu sendiri biasanya ditandai dengan tanda-tanda rubor, kemerahan, dikarenakan adanya pembuluh darah yang ada di sekitar luka. Setelah itu adanya pembengkakan dan juga terkadang nyeri. Setelah itu kita lanjut ke fase proliferasi. Pada fase proliferasi itu sendiri, dia ini kan tadi kan sudah saya jelaskan tentang dia ini berbarengan dengan fase inflamasi. Jadi pada fase inflamasi itu dia ini perbentukan sel-sel baru pada jaringan tersebut yang luka. Setelah itu di sini juga adanya jaringan makrofag. Jadi pada fase ini yang pertama itu ada yang namanya proses angiogenesis. Jadi pada fase angiogenesis itu ialah pembentukan sel darah baru oleh sel endotel. Jadi sel endotel keluar dari jaringan. Setelah itu sel endotel ini akan menuju luka. Setelah itu proses granulasi, jadi proses granulasi ini dia itu keluarnya fibroblast dari jaringan yang akan membentuk jaringan granulasi. Jadi kita lihat ke sini kan keluar dari ini fibroblastnya ini beserta makrofag. Setelah itu sel proliferasi ini bakalan mensintesis kolagen. Ini disebut juga proses sintesis kolagen, yaitu memperkuat luka di bagian sini. Setelah terjadi sintesis kolagen pada luka, dia itu akan terjadi epitelisasi. Jadi kalau untuk proses granulasi itu curahnya ke atas, kalau epitelisasi itu curahnya ke samping. Jadi untuk epitelisasi itu dia itu bakalan terjadi pembentukan sel epitel baru pada daerah luka. Setelah itu sel epitel ini bakalan bertemu dengan jaringan granulasi seperti kolagen dan fibroblast akan bertemu. Setelah itu terjadilah pembentukan jaringan parut atau S-graft. Setelah itu pada fase ini juga proliferasi ini biasanya tergantung dengan bagaimana nutrisinya dan juga umur untuk penyembuhan luka ini. Setelah itu ada fase remodeling yang terakhir ialah biasanya pada fase ini biasanya terjadilah pematangan yang bertujuan untuk menyempurnakan terbentuknya jaringan baru yang kuat dan yang dimulai dari hari ke-21 sampai 1 sampai 2 tahun setelah proses proliferasi. Jadi pada fase ini biasanya fibroblast terus mensintesis kolagen. Kita ulang lagi dari fase proliferasi. Jadi terus menerus mensintesis kolagen dikarenakan apa? Dikarenakan agar luka ini bertambah kuat dan elektivitasnya bertambah baik. Setelah itu dan juga tujuannya ialah kolagen menjadi kuat. Ini untuk metode penelitiannya. Maaf.
Jadi untuk metode penelitian itu sendiri, yaitu ada jenis penelitian, setelah itu ada waktu penelitian, subjek penelitian, rancangan penelitian, terus ada identifikasi variabel penelitian, setelah itu ada definisi operasional, alat dan bahan, cara kerja, ada alur penelitian, terus ada pengolahan dan analisis data, setelah itu kaji etik. Jadi pada jenis penelitian ini yaitu merupakan penelitian eksperimental laboratorik untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak batang pohon pisang Musa paradisiaca terhadap luka bakar derajat 2 kulit tikus putih galur spragu dowley. Jadi kalau untuk waktu penelitiannya, penelitian ini dilaksanakan belum ditentukan. Terus juga waktu pembuatan ekstrak batang pohon pisangnya juga belum ditentukan, Dok. Tapi untuk penyembuhan luka bakar itu sendiri digunakan waktu sampai 21 hari. Setelah itu ada sampel penelitian. Pada sampel penelitian ini hanya satu kelompok saja yang melakukan perlakuan, yaitu kontrol dan eksperimental. Jadi kalau untuk sampel penelitian ini menggunakan rumus Federer. Untuk hewan uji cobanya itu belum ditentukan, Dok, sama saya, karena kan masih bingung juga menggunakan rumus Federer. Setelah itu teknik sampling. Pada teknik sampling ini pengambilan sampel digunakan adalah simple random sampling, di mana pengambilan sampel dilakukan secara acak sederhana karena anggota populasi tikus putih jantan disediakan dengan cara yang sama. Jadi semua tikus ini memiliki karakteristik yang homogen. Dan juga pada teknik sampling ini sendiri yang diberikan pada luka bakar dan juga yang diberikan perlakuan pada luka bakar. Misalnya ada tikus putih yang dikasih luka bakar derajat 2 yang tidak diberikan apa-apa, dan juga tikus putih yang dilukai dengan derajat 2 diberikan ekstrak batang pohon pisang. Setelah itu lanjut untuk subjek penelitiannya. Jadi pada subjek penelitian ini ada kriteria inklusi sama kriteria eksklusi. Kalau untuk kriteria inklusi itu sendiri, untuk penelitian pada tikus, ini untuk standar pada tikusnya, berat badan normal pada kisaran 200 sampai 250 gram. Setelah itu pada pengamatan visual tampak sehat, bergerak aktif, dan tidak terdapat kelainan anatomis. Setelah itu pada tikus dengan luka derajat 2. Terus ada kriteria eksklusi. Pada kriteria eksklusi ini, dia ini yang pertama memiliki kelainan pada kulit yang udah dibuat atau yang langsung sudah terjadi pada tikus tersebut. Setelah itu mati selama masa perlakuan. Jadi untuk dampak negatifnya itu mati selama perlakuan. Terus untuk rancangan penelitiannya, penelitian ini dilakukan dengan rancangan penelitian randomized only control group pada objek yang diamati. Setelah itu kita lihat dan amati perubahan histologi luka bakar derajat 2. Setelah itu pemberian topikal ekstrak batang pohon pisang terhadap batang pohon pisang. Ini untuk variabel bebasnya. Jadi pada variabel bebasnya itu, variabel bebas dan terikat. Pada variabel bebas pada penelitian ini adalah ekstrak batang pohon pisang. Dan juga kalau untuk variabel terikatnya, penyembuhan luka bakar derajat 2 pada tikus galur spragu dowley dengan mengamati mengamati satu parameter, yaitu luas revitalisasi luka bakar derajat 2. Ini untuk definisi operasionalnya. Pada
Yang pertama variabel bebas, dilihat dari variabel bebas, ekstrak batang pohon pisang. Setelah itu sediaan topikal untuk definisi operasionalnya. Dilihat dari adanya sediaan topikal yang didapat dari ekstraksi batang pohon pisang. Terus ada alat ukur yang menggunakan lembar observasi. Setelah itu cara mengukurnya, hasil pengamatan dicatat dalam lembar observasi. Setelah itu hasil ukur kita beri, misalnya kalau ada perbaikan atau tidak ada perbaikan tidak diberi. Setelah itu untuk skala ukurnya nominal. Terus untuk kontrol negatif, tikus yang tidak diberikan ekstrak batang pohon pisang atau tidak dilakukan perlakuan. Jadi kita lihat juga menggunakan alat ukur lembar observasi. Setelah itu cara ukurnya, hasil pengamatan dicatat dalam lembar observasi. Terus hasil ukurnya tidak diberi perlakuan. Setelah itu skala ukurnya nominal. Kalau untuk variabel terikatnya, di sini ialah proses penyembuhan luka bakar derajat 2 pada tikus putih Galur spragu dauli. Jadi dilihat apakah terdapat perbaikan pada definisi operasionalnya, dilihat apakah terdapat perbaikan jaringan yang terjadi akibat pemberian ekstrak ditandai dengan sedikit granulasi dan sedikit terbentuknya jaringan fibros. Yang diharapkan terjadilah percepatan proses proliferasi pada jaringan kulit tikus. Setelah itu untuk alat ukurnya ada mikroskop. Setelah itu ada lembar observasi. Setelah itu untuk cara ukurnya menggunakan rumus. Terus kita dicatat untuk proses penyembuhan luka bakar menggunakan rumus. Terus hasil pengamatan dicatat dalam lembar observasi. Untuk hasil ukurnya persen, terus numerik untuk skala ukurnya. Ini untuk alat dan bahannya. Pertama ada kandang hewan coba, ada timbangan untuk mengukur berat badan pada tikus putih. Setelah itu ada pisau cukur untuk mencukur bulu tikus putih. Setelah itu pisau skalpet steril, gelas beker, terus ada mikropipet dan tipnya, terus ada sohletasi. Jadi pada sohletasi ini masuk kepada ekstraksi batang pohon pisang, di mana pada fase sohletasi ini dia ini memilih zat-zat yang diperlukan pada ekstraksi batang pohon pisang. Setelah itu ada rotary evaporator, yaitu pengubahan benda cair menjadi uap. Setelah itu ada kasa steril, spuit dan jarum, handscoon, jangka sorong, mikroskop, objek glass, dan cover glass. Setelah itu ada bahannya. Bahan terdapat pakan dan minum tikus. Terus ada larutan Meyers, hematoxylin, dan eosin. Terus yang ada batang pisang, Musa paradisiaca. Terus ada larutan anestesi lidocaine 0,05%. Setelah itu ada prosedur antiseptiknya menggunakan polyphenylprolidon iodin 1%. Untuk cara kerjanya, di sini ada aklimatasi hewan uji, randomisasi hewan uji, pembuatan ekstrak batang pohon pisang, sama pembuatan luka bakar derajat 2, dan itu pemberian ekstrak batang pohon pisang. Setelah itu ada penilaian luas reepiteliasi penyembuhan. Jadi pada aklimatisasi hewan uji, yaitu adalah suatu proses pertama beradaptasi terlebih dahulu tikus itu di lingkungannya selama 1 minggu. Jadi untuk makanannya juga perlu adaptasi dan juga minumannya. Di Pet House Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Setelah itu ada randomisasi hewan uji. Pada fase randomisasi hewan uji ini
bertujuan untuk mengelompokkan hewan uji sesuai kelompok perlakuan. Jadi pada punggung tikus ini diberikan nomor untuk diberikan nomor yang sudah dilakukan perlakuan dan juga yang belum dilakukan perlakuan. Setelah itu pembuatan ekstrak batang pohon pisang. Jadi pada pembuatan ekstrak batang pohon pisang ini dilakukan dengan cara memotong kecil-kecil batang pohon pisang tersebut sebanyak 100 gram, lalu dilakukan ekstraksi menggunakan prosedur sohletasi tadi, yang yaitu mencari zat-zat yang diperlukan dan tidak memisahkan zat-zat yang diperlukan dan juga tidak diperlukan. Setelah itu dicampur dengan pelarut alkohol 70%, 1 liter selama 4 jam. Kemudian cairan ekstraksi dipekatkan menggunakan rotary evaporator sebanyak 5 gram. Rotary evaporator itu yaitu perubahan dari benda cair menjadi benda uap. Setelah itu untuk pembuatan luka bakar derajat 2-nya pada tikus putih. Sebelum pembuatan luka bakar pada tikus putih dilakukan, daerah yang biasanya digunakan yaitu daerah yang berbulu. Kita cukur terlebih dahulu menggunakan pisau cukur. Setelah itu lakukan anestesi dengan menggunakan lidocaine 0,5% dengan dosis 7 mg per kilogram berat badan. Untuk proses ininya subkutan. Setelah itu kenapa menggunakan ini, dikarenakan untuk mengurangi rasa sakit pada tikus dan menghindari gerakan tikus yang berlebihan. Setelah itu berikan prosedur antiseptik, yaitu dengan mengoleskan prolidon iodin 1% pada area yang akan dibuat perlakuan, yaitu bagian proksimal punggung tikus. Luka bakar dibuat dengan menggunakan batang logam aluminium dengan diameter 24 mm. Masuk sih ke bagian koin 500-an atau 1000. Setelah itu logam dipanaskan dalam air mendidih dengan suhu 100 Celcius, lalu ditempelkan pada daerah yang sudah dibersihkan selama 15 detik. Setelah itu pemberian ekstrak batang pohon pisang. Jadi pada pemberian ekstrak batang pohon pisang itu sendiri, selanjutnya dilakukan perawatan kan pada luka bakar. Di sini disesuaikan terlebih dahulu dengan kelompok perlakuan yang sudah ditentukan. Luka bakar pada kontrol K yang tidak dilakukan perlakuan, dan juga pada kelompok perlakuan P1 luka bakar yang diolesi oleh ekstrak batang pohon pisang sampai menutupi seluruh permukaan luka bakar. Perawatan luka bakar biasanya dengan intensitas pengolesan 2 kali sehari selama 21 hari. Setelah itu, untuk penilaian luas reepitalisasi penyembuhannya, penilaian luas reepitalisasi luka bakar derajat 2 pada tikus putih Gallus pragudauli akan dilakukan selama 21 hari dengan menghitung ruas reepitalisasi penyembuhan. Setelah pengukuran selesai, akan dilakukan perhitungan presentase luas reepitalisasi penyembuhan luka bakar derajat 2 menggunakan software statistik pengolahan data. Ini untuk alur penelitiannya. Jadi pertama, lakukan aklimatasi hewan uji selama 1 minggu terlebih dahulu. Jadi pada aklimatasi ini kan tikusnya itu suruh adaptasi lingkungan terlebih dahulu di Pet House Fakultas Kedokteran Unila. Setelah itu pemberian anestesi lidocaine 0,5% secara subkutan, dan juga jangan lupa prosedur antiseptiknya. Setelah itu pembuatan luka bakar derajat 2. Ini untuk kontrol yang tidak menggunakan, kita lihat juga penghitungan luas reepitalisasi selama 21 hari. Setelah itu pengolahan data hasil pengamatan dan juga pembuatan laporan hasil penelitian.
Ini yang diberikan perlakuan, yang diberikan pemberian topikal ekstrak batang pohon pisang 2 kali sehari. Jadi kita lihat juga penghitungan luas revitalisasi selama 21 hari, pengolahan data hasil pengamatan, setelah itu pembuatan laporan hasil penelitian. Ini di sini ada pengolahan dan analisis data. Jadi pada pengolahan itu menggunakan editing, coding, data entry, cleaning, dan juga output komputer. Jadi pada pengolahan data ini biasanya kan data yang didapatkan dari proses pengumpulan data akan diubah ke dalam bentuk tabel untuk kemudian diolah menggunakan program pengolahan data statistik. Proses pengolahan data ini menggunakan komputer ini terdiri dari beberapa langkah, yaitu kan ada editing, coding, data entry, cleaning, output komputer. Jadi pada editing, pengecekan pada editing itu sendiri yaitu pengecekan dan perbaikan isian formulir atau kuesioner. Setelah itu ada coding. Pada proses pengolahan coding ini, proses ini konversi data yang dikumpulkan selama penelitian ke dalam simbol yang sesuai untuk keperluan. Setelah itu ada data entry. Data entry ini memasukkan data ke dalam program komputer. Setelah itu ada cleaning yang keempat. Cleaning ini pengecekan ulang data dari setiap sumber atau responden untuk melihat kemungkinan adanya kesalahan kode. Setelah itu ketidaklengkapan dan kemudian dilakukan koreksi. Dan yang terakhir output komputer. Setelah itu ada analisis datanya itu ada 2, yaitu univariat sama bivariat. Jadi pada analisis univariat ini kan merupakan analisis yang digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik suatu variabel penelitian. Pada analisis univariat terdapat 2 macam ukuran data, yaitu ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. Yang kalau untuk ukuran pemusatan mean, kalau untuk means, kalau untuk penyebarannya standar deviasi. Untuk data numeriknya, apabila ada data terdistribusi secara normal, maka ukuran pemusatan yang digunakan adalah mean dan ukuran penyebarannya adalah standar deviasi. Yang tadi saya udah jelasin. Setelah itu, jika tidak normal pemusatan, apabila tidak terdistribusi normal, maka ukuran pemusatannya MUD-as. Setelah itu ukuran penyebarannya adalah persentil. Setelah itu bivariat. Jadi pada analisis bivariat ini, setelah dilakukan analisis univariat, untuk mencari, jadi kan di sini kan untuk mencari antara variabel penelitian untuk menentukan uji statistik bivariat yang akan digunakan, maka sebelumnya dilakukan uji normalitas data untuk melihat distribusi data penelitian lalu. Setelah itu pada data analisis bivariat ini dilakukan transformasi bila sebaran data tidak normal. Dalam penelitian ini, total sampel yang digunakan pada semua kelompok penelitian adalah 34 sampel, sehingga uji normalitas data yang digunakan adalah uji Shapiro-Wilk untuk jumlah data kurang dari 50. Terus digunakan data uji statistik yaitu independent test ya, kalau untuk normal. Setelah itu kalau untuk tidak normal mean Whitney. Kalau untuk kaji etiknya, seperti ini. Untuk kaji etiknya, penelitian ini akan diajukan uji kaji etik oleh Komisi Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung dengan menerapkan prinsip 3R.
yaitu pada prinsip 3R itu ada replacement, reduction, dan refinement dengan nomor persetujuan yang akan didapatkan setelah pengajuan. Jadi pada prinsip 3R itu pada replacement ialah mengganti, ya, definisinya ialah mengganti hewan percobaan dengan memakai organ jaringan hewan dari rumah atau dari orde yang lebih rendah. Jadi untuk replacement ini tidak menggunakan boros pada hewan coba. Setelah itu ada replacement kan ada relatif sama absolut. Kalau untuk absolutnya itu sendiri mengganti hewan percobaan dengan memakai kultur sel jaringan atau tisu kultur dan juga program komputer. Setelah itu ada reduction. Pada reduction ini penggunaan hewan dalam jumlah sekecil mungkin tetapi memberikan hasil penelitian yang sahih. Jadi pada reduction ini biasanya menggunakan rumus Federer. Setelah itu ada refinement. Definisi dari refinement itu mengurangi rasa distress dengan memakai obat analgetik, sediva, anestesi, atau dengan melakukan prosedur secara benar oleh tenaga ahli teknisi yang terlatih. Mungkin itu saja dok dari kaji etiknya. Setelah itu ada daftar pustaka saya, Prasetyo, terus ada dari Rowan, Tartora juga, dan juga Sinoha dan Prakas. Terima kasih dok untuk waktunya.